Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Didin dengan nomor NPM 2401601211050. Saya mahasiswa informatika Universitas 11 April Sumedang. Nah, pada tanggal 29 Desember 2025, saya melakukan audit teknis terhadap sistem komputer pelayanan di kantor Desa Sukarapih. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Lanjut, latar belakang dan tujuan. Audit ini bukan sekedar inspeksi fisik, tapi sebuah upaya membedah bagaimana arsitektur komputer bekerja menangani beban administrasi negara. Tujuannya yaitu satu, menjawab pertanyaan apakah spesifikasi hardware yang ada sudah selaras dengan tuntutan aplikasi e-government. Lanjut, bukti fisik lapangan. Nah, kita masuk ke fakta lapangannya. Komputer beroperasi 8 jam non-stop gitu, dari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Secara fisik ditemukan debu di ventilasi yang bisa memicu thermal throttling. Namun sisi input-output cukup maju dengan menggunakan network printing pada Epson L1256, mengurangi beban antrian input-output pada CPU lokal. Selanjutnya spesifikasi inti. Nah, spesifikasi intinya cukup mengejutkan gitu. Komputer ini ditenagai Intel Core i3 Gen ke-13, dilengkapi RAM 8GB dan penyimpanan SSD yaitu 477 GB. Di atas kertas terlihat bagus, tapi mari kita bedah kinerjanya gitu. Nah, yang pertama yaitu analisis CPU. Analisis kinerja CPU. Intel i3 ini memiliki 4 performance cores. Penggunaan CPU terpantau sangat rendah. Kecepatan siklus, pad, decoder, execute, prosesor ini jauh melampaui kecepatan input operator. Secara teknis, CPU ini overkill gitu. Ini untuk tampilan CPU di komputernya. Lanjut, yang kedua ada analisis memori dan bottleneck. Nah, disinilah letak penyakitnya. RAM 8GB terbukti under spec, jadi kurang gitu. Windows 11 sangat rakus memori, memaksa sistem melakukan pegging ke SSD. Inilah penyebab utama jeda mikro saat operator berpindah aplikasi. Terus yang ketiga yaitu soal keluhan, ada loading lama gitu. Nah, analisis saya menyimpulkan ini adalah masalah input-output bound pada jaringan, bukan CPU gitu. Nah, CPU masuk ke wait state menunggu data server pusat, kemudian ganti komputer mahal pun percuma jika bandwidth internet desa tidak diperbaiki gitu. Kesimpulannya, sistem ini timpang. Otaknya seperti Ferrari, angkutannya seperti motor. Nah, rekomendasi saya yang pertama upgrade RAM ke 16GB karena lumayan lah untuk menambah kapasitas penyimpanan. Nah, yang kedua wajib pasang UPS untuk melindungi SSD. Lanjut, yang ketiga lakukan pembersihan debu rutinan. Jadi seminggu sekali atau udah terlihat kotor langsung dibersihin gitu. Nah, dengan perbaikan arsitektur memori tersebut, efisiensi pelayanan publik di Desa Sukarapih dapat meningkat signifikan. Nah, penjelasannya yang telah saya paparkan sudah cukup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.